Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Indah. Saya akan menjelaskan tentang tata laksana awal kelainan letak, presentasi, dan kehamilan ganda. Letak janin. Letak adalah bagaimana sumbu janin berada terhadap sumbu ibu. Letak janin terdiri dari 3, memanjang, melintang, oblik, atau miring. Posisi janin merupakan indikator atau menetapkan arah bagian terbawah janin apakah sebelah kanan, kiri, depan, belakang terhadap sumbu ibu. Misalnya pada letak belakang kepala, ubun-ubun kecil kiri depan, ubun-ubun kecil kanan belakang. Presentasi dipakai untuk menentukan bagian bawah janin yang ada di bagian bawah rahim, yang dijumpai ketika palpasi atau pemeriksaan dalam. Menurut Manuaba, kedudukan terbawah janin yaitu kepala belakang ubun-ubun kecil, puncak kepala ubun-ubun besar, muka os mandibularis, sungsang sakrum, lintang os scapula, dan arah penutup ketiak. Malposisi, presentasi belakang kepala dengan ubun-ubun kecil terbawah dan tetap berada di samping atau di belakang. Malposisi terbagi menjadi 2. Yang pertama, posisi occipitalis transversalis persisten, yaitu presentasi belakang kepala dengan ubun-ubun kecil menetap di samping. Biasanya, posisi occipitalis transversalis hanya bersifat sementara bila tidak ada kelainan panggul, his, dan janin, maka akan terjadi putar paksit dalam, sehingga ubun-ubun kecil ke depan dan memungkinkan kelahiran vagina. Persalinan akan berjalan lambat, terutama pada akhir kala 1 dan selama kala 2. Pembukaan serviks mungkin tidak lengkap karena kepala tidak begitu baik dalam rongga panggul dan tidak menekan ostium uteri internum secara merata. Pengelolaannya yaitu pada Higg transfer arrest dapat dicoba dengan koreksi manual untuk memutar ubun-ubun kecil ke depan dan bila gagal dilakukan seksio cesaria. Pada depth transfer arrest dapat dilakukan koreksi manual untuk memutar ubun-ubun kecil ke depan atau ke belakang dan persalinan diselesaikan dengan forceps dengan ubun-ubun depan atau belakang. Bila rotasi manual gagal, maka dapat dicoba tanpa paksaan dengan forceps memutar ubun-ubun kecil ke depan atau ke belakang, dan kelahiran tetap diselesaikan dengan forceps. Bila gagal, lakukan seksio cesaria. Yang kedua yaitu posisi occipitalis posterior persisten, yaitu presentasi belakang kepala dengan ubun-ubun kecil menetap di segmen belakang. Biasanya presentasi occipitalis posterior hanya bersifat sementara bila tidak ada kelainan panggul, his, dan janin, dan hanya 8% yang menetap. Seperti pada posisi occipitalis transversalis, persalinan akan berjalan lambat, terutama pada akhir kala 1 dan selama kala 2. Pembukaan serviks mungkin tidak lengkap karena kepala tidak begitu baik dalam rongga panggul dan tidak menekan internum secara merata. Pengelolaannya yaitu usahakan untuk melakukan koreksi manual supaya ubun-ubun kecil berputar ke depan dan persalinan secara spontan atau dengan forceps. Pada posisi occipitalis posterior persalinan lebih konservatif dengan posisi occipitalis posterior persisten yang sulit untuk lahir spontan. Kalau tidak ada dikoreksi, maka dilahirkan dengan tindakan ekstrasi vakum, ekstrasi forceps, secara Mohrer atau Scanzoni, tapi dengan segala pertimbangan. Presentasi muka. Presentasi muka yaitu keadaan di mana kepala dalam kedudukan defleksi maksimal, sehingga oksiput tertekan pada punggung dan muka merupakan bagian terendah menghadap ke bawah. Diagnosa presentasi muka, yaitu pada kehamilan, terdapat tonjolan kepala sebagian besar dengan punggung dan antara belakang kepala dengan punggung. DJZ terdapat pada bagian-bagian kecil. Pada persalinan, pada pembukaan yang cukup besar, teraba orbita, hidung, tulang pipi, mulut, dan dagu.
Etiologi presentasi muka. Yang terpenting yaitu panggul sempit dan anak yang besar. Presentasi muka sendiri dibagi menjadi dua, yaitu letak muka primer dan letak muka sekunder. Letak muka primer yang disebabkan oleh kelainan anak dan tidak sanggup diperbaiki seperti trauma kongetalis, kelainan tulang leher, lilitan tali pusat yang banyak, meningokel, anesepal. Kemudian letak muka sekunder bisa diperbaiki atau anak normal. Biasanya disebabkan oleh panggul picak, anak besar, dinding perut kendor hingga rahim jatuh ke depan, bagian-bagian yang menumbung, hidramion. Penanganan presentasi muka. Yang pertama ada dagu anterior. Bila pembukaan lengkap, maka lahirkan dengan persalinan pervaginam spontan. Bila kemajuan persalinan lambat, lakukan disitoksin. Bila kurang lancar, lakukan forceps. Bila pembukaan belum lengkap, tidak didapatkan tanda obstruksi, lakukan oksitosin. Lakukan evaluasi persalinan sama dengan persalinan normal. Dagu posterior. Bila pembukaan lengkap, maka lakukan seksio sesaria. Bila pembukaan belum lengkap, lakukan penurunan rotasi dan kemajuan persalinan. Jika macet, maka lakukan seksio sesaria. Jika janin mati, maka lakukan kraniotomi. Penanganan presentasi muka, periksa ada atau tidaknya kelainan panggul. Dalam kehamilan, maka dilakukan prasatron. Dalam persalinan, jika tidak ada kelainan panggul, dengan terapi konservatif, bisa lahir pervaginam dengan forceps. Syaratnya yaitu kepala sudah di HOTS 4, dagu berada di sebelah depan. Jika dagu tetap di belakang, maka lakukan seksio sesaria. Cara melakukan prasatron yaitu dengan bagian belakang kepala dipegang oleh tangan penolong yang dimasukkan ke vagina, kemudian ditarik ke bawah. Sedang tangan yang lain berusaha meniadakan ekstensi tubuh janin dengan menekan dada dari luar. Presentasi dahi. Presentasi dahi adalah keadaan di mana kedudukan kepala berada di antara fleksi maksimal dan defleksi maksimal, sehingga dahi merupakan bagian terendah. Sementara akan berubah menjadi presentasi muka atau belakang kepala seiring majunya persalinan. Diagnosa presentasi dahi pada kehamilan, maka terdapat tonjolan kepala sebagian dengan punggung dan antara belakang kepala dengan punggung. DJJ terdapat pada bagian-bagian kecil. Pada persalinan, baru dapat didiagnosa jika pembukaan besar, maka akan teraba sutura frontalis, ubun-ubun besar, pinggir orbita, dan pangkal hidung, dan tidak teraba dagu. Jika teraba dagu, maka presentasi muka. Bayi yang lahir dalam presentasi dahi menunjukkan kaput succedaneum yang besar pada dahi disertai molase kepala yang hebat. Penanganan presentasi dahi. Dalam kehamilan, boleh dicoba prasat skirt. Dalam persalinan, jika pada akhir kala 1, kepala belum masuk ke dalam rongga panggul, dapat diusahakan mengubah presentasi dengan prasatron. Tetapi jika tidak berhasil, sebaiknya dilakukan seksio sesaria. Meskipun kepala sudah masuk ke rongga panggul, tetapi bila kala 2 tidak mengalami kemajuan, sebaiknya juga dilakukan seksio sesaria. Sungsang. Sungsang dibagi menjadi 3. Letak bokong, letak sungsang sempurna, letak sungsang tidak sempurna. Letak bokong, yang dimaksud dengan letak bokong di sini yaitu dengan kedua kaki bayi terangkat ke atas. Yang kedua, letak sungsang sempurna. Letak sungsang sempurna yaitu jika letak bokong di mana kedua kaki ada di samping bokong atau letak kaki bokong sempurna. Letak sungsang tidak sempurna
Jika letak sungsang di mana selain bokong, bagian yang terendah juga kaki atau lutut. Letak lintang. Letak lintang adalah suatu keadaan di mana janin melintang di dalam uterus dengan sumbu panjang anak tegak lurus atau hampir tegak lurus pada sumbu panjang ibu. Tata laksana letak sungsang dan lintang dalam kehamilan yaitu pose forward leaning inversion, knee chest, akupuntur, prenatal yoga. Mendengarkan contoh gerakan juga yang dapat dilakukan untuk mengubah posisi janin sungsang dan lintang. Chat cow, Adho Mukha Svanasana, balancing pose, chat twist. Anemia hipokrom tidak jarang terjadi pada kehamilan kembar karena kebutuhan zat besi 2 bayi dan penambahan volema darah ibu sangat meningkat. Pemberian sulfasferosus 3 kali 100 mg secara rutin perlu dilakukan. Selain zat besi, dianjurkan untuk memberikan asam folat sebagai tambahan, yaitu 5 mg asam folat dan 1 tablet zat besi setiap hari. Mencegah kelahiran janin yang terlalu preterm, mengidentifikasi gangguan pertumbuhan salah satu atau kedua janin dan janin yang mengalaminya dilahirkan sebelum sekarat. Mengeliminasi trauma janin selama persalinan dan kelahiran. Mempersiapkan dokter yang ahli dalam perawatan neonatus. Tata laksana kehamilan ganda. Antepartum, pemeriksaan antenatal lebih sering. Mulai kehamilan 24 minggu, pemeriksaan dilakukan setiap 2 minggu. Sesudah kehamilan 36 minggu, pemeriksaan dilakukan setiap minggu, sehingga tanda-tanda preeklamsi dapat diketahui dini dan penanganannya dapat dikerjakan dengan segera. Setelah kehamilan 30 minggu, perjalanan jauh dan koitus sebaiknya dilarang karena dapat merupakan faktor predisposisi partus prematurus. Pada kehamilan, kebutuhan ibu untuk pertumbuhan hamil kembar lebih besar dari hamil tunggal, sehingga kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi agar tidak terganggu pertumbuhan janin dalam rahim. Anemia hipokrom tidak jarang terjadi pada kehamilan kembar karena kebutuhan zat besi 2 bayi dan penambahan volume darah ibu sangat meningkat. Pemberian sulfasferosus 3 kali 100 mg secara rutin perlu dilakukan. Selain zat besi, dianjurkan untuk memberikan asam folat sebagai tambahan, yaitu 5 mg asam folat dan 1 tablet zat besi setiap hari. Mencegah kelahiran janin yang terlalu preterm, mengidentifikasi gangguan pertumbuhan salah satu atau kedua janin dan janin yang mengalaminya dilahirkan sebelum sekarat. Mengeliminasi trauma janin selama persalinan dan kelahiran. Mempersiapkan dokter yang ahli dalam perawatan neonatus. Intrapartum dilakukan di kamar operasi dan sudah disiapkan pemeriksaan cross-match serta dihadiri ahli anestesi, ahli kebidanan, dan ahli anak jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jika presentasi vertek ketemu vertek, dilahirkan per vaginam dengan episiotomi mediolateral. Jika presentasi vertek non-vertek, maka seksio cesaria. Jika presentasi non-vertek ketemu non-vertek, maka seksio cesaria. Jika hamil kembar atau 3, maka seksio cesaria. Jika lock-in twins, maka seksio cesaria. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.